Pak Gus Dur pernah mengatakan, ingat nih, Gus Dur, orang Kristen tuh semakin dibabat, pasti akan semakin merambat. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali Pak Muhammad KC yang ternyata kabarnya hari ini beliau sudah ditangkap. Tadi malam saya membahas mengenai tangkap aja. Iya bener, tangkap aja dia. Kalau memang terbukti bersalah. Dan kemudian memang tertangkap guys. Tapi saya menantikan nih, benarkah akan ada sebuah pembuktian dia ini bersalah apa enggak, yang diomongin fakta apa enggak, apa langsung ditetapkan jadi tersangka dan kemudian dia langsung dipenjara. Kalau dalam arti dia langsung begitu aja gitu ya jelas ini adalah prosedur yang keliru. Tapi saya rasa kepolisian lebih tahu lah tentang tata cara dalam mengadili Pak Muhammad KC. Tapi hari ini saya bukan berarti mau mengatakan, wah biarin dia tertangkap. Enggak, kita akan tarik satu makna dari penangkapan Pak Muhammad KC ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat detik-detik di mana Pak Muhammad KC ditangkap guys. Mari kita langsung aja nonton videonya. Barreskrim Polri berhasil menangkap YouTuber Muhammad KC atas dugaan penistaan agama yang diunggah di akun YouTube miliknya. KC ditangkap di lokasi persembunyiannya di Bali usai ditetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad KC ini, kita harapkan ya supaya masyarakat bisa tenang ya dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum. Dalam kasus ini KC dijerat pasal berlapis yakni pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ada beberapa poin yang saya bisa tangkap ya dari penangkapan ini. Yang pertama, cepet banget dia dinaikkan status jadi tersangka. Seperti presenter tadi bilang ya, Muhammad KC langsung jadi tersangka. Cepet banget. Kalau Ustadz Abdul Somad ya Waloni dilaporin udah dari lama banget. Nggak ditangkep-tangkep. Ya itulah ya lucunya di sini. Yang kedua diancam 6 tahun ya paling lama 6 tahun penjara. Wah ini bukan waktu yang singkat nih. Ini waktu yang lama banget. Dan juga yang ketiga, komentar lucu dari MUI. Katanya MUI di situ mengatakan bahwa ya masyarakat sudah bisa tenang ketika MKC ini sudah ditangkap. Dari statementnya ini saya ada satu hal yang agak menggelitik nih. Masyarakat jadi tenang ketika dia ditangkap. Jadi penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad KC yang artinya dia menjelek-jelekkan agama dari Pak MUI tadi itu membuat masyarakat gaduh dan gak tenang. Kalau saya bilang gini, sebenarnya tahu loh orang-orang ini kalau ada sebuah atau seorang tokoh agama menjelekkan agama lain, itu membuat masyarakat nggak tenang dan itu harus ditangkap kemudian supaya tenang. Nah persoalannya nih orang-orang ngaca nggak sih? Ngaca nggak sebenarnya? Yahya Waloni yang terus-terusan jelek-jelekin Kristen, Abdul Somad yang juga menjelekkan Kristen, belum yang lain lagi, Manahem Ali, belum lagi siapa? Sanih Munir, belum lagi siapa? Yang lain, banyak banget. Apa mereka ini tutup mata begini gitu? Yang artinya, oh ternyata kalau mereka jelek-jelekin Kristen itu membuat masyarakat jadi tenang. Mungkin gitu ya kesimpulannya. Karena kalau statement ini seimbang dan mengatakan bahwa tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama mereka terhadap agama Kristen, kalau seimbang dan adil, harusnya mereka juga berpikir bahwa itu menimbulkan ketidaktenangan juga dalam masyarakat. Nah, kalau ada premis semacam ini, maka kesimpulannya adalah jika masyarakat ingin tenang, maka penista agama harus ditangkepin.
MKC ditangkap, monggo. Tapi juga Abdul Somad, Yaya Waloni, silakan ditangkap juga gitu. Nah, tapi kami tahulah, kami sadar diri bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Ya kami ngertilah, ya udah deh, mau apa lagi. Toh begini, sebenarnya kekristenan ini justru akan makin berkembang kalau ada hal-hal kayak gini. Pak Gus Dur pernah mengatakan, ingat nih, Gus Dur, orang Kristen tuh semakin dibabat, pasti akan semakin merambat. Kalau Anda semakin berusaha mematikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan Kristen, justru Kristen akan merambat begitu banyak. Nah, begitu. Itu penting loh, Pak Gus Dur yang bilang. Nah, dengan tindakan semacam ini, ya nggak perlu dikhawatirkan lagi sih sebenarnya. Memang kekristenan dari dulu sudah masuk keluar penjara. Bahkan kadang-kadang bukan karena kesalahan, tapi karena memang ada sesuatu yang tidak disukai ketika Kristen ini berkembang. Tapi sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa tindakan Muhammad KC menjelekkan agama lain itu patut untuk ditiru. Enggak. Di sini saya mengatakan itu ya nggak usah diikuti kalau nggak mau gitu. Dan saya pun tidak mau mengikuti hal yang semacam itu. Tetapi yang saya ingin katakan di sini teman-teman, ya udah deh, kalau memang Muhammad KC begitu dengan sistem di Indonesia yang sedemikian, ya udah, sekarang tinggal apa sih yang harus dilakukan ke depannya. Saya mau ambil contoh kisah dari Paulus. Paulus suatu hari dia melayani di Filipi. Nah, ketika dia melayani Filipi, di situ ada seorang perempuan yang memiliki roh penenung, tukang tenung dan lain-lain lah. Nah, perempuan ini dimanfaatkan sama tuan-tuannya untuk cari duit. Kemudian pada suatu hari Paulus dan Silas ini dalam perjalanan ketemu orang ini. Digangguin terus tiap hari sama perempuan ini, yang artinya dibilang, wah ini loh orang-orang yang mengajarkan tentang keselamatan, pokoknya diejek-ejek gitu. Nah, perempuan ini diejek, pada akhirnya Paulus mengusir roh tenung itu dan kemudian perempuan ini sembuh, terlepas dari roh tenung itu. Dan dia tidak bisa melakukan tenung lagi. Wah, seketika tuan-tuannya ngamuk dan akhirnya mengatakan bahwa Paulus dan Silas mengadakan kekacauan di tempat itu. Dan kemudian mereka diadili dan kemudian mereka langsung dimasukin penjara, teman-teman. Yang artinya sebenarnya yang dilakukan adalah sesuatu yang wajar, ngusir setan dalam nama Yesus, dan kemudian memang dukun itu kalah dan terusir setan di dalamnya. Dan mereka difitnah, masuk penjara, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, adil nggak sih? Tindakan yang dilakukan ini adil nggak? Ya enggak. Paulus nggak salah. Kemudian dimasukin penjara. Di penjara, teman-teman, yang dilakukan Paulus adalah pada waktu itu mereka berdoa di hadapan Tuhan. Dan berdoa, memuji Tuhan. Dan kemudian terjadilah sebuah goncangan. Dan tahu apa yang terjadi? Selnya terbuka. Sel terbuka dan kemudian kepala penjara ketika terbangun dia kaget. Waduh, ini tahananku udah kabur. Di sana itu kalau ada tahanan kabur gitu, pasti dia akan dibunuh penjaganya ini, kepala penjaranya. Jadi pada waktu itu kepala penjaranya mau bunuh diri. Dan kemudian Paulus bilang, jangan bunuh diri dong. Kami masih ada di sini. Wah, mereka kaget dong. Seharusnya kalau ini bisa kabur dia. Tapi Paulus dan Silas tidak mau kabur. Dan kemudian dia tanya, Paulus, gimana sih supaya saya bisa mendapatkan keselamatan? Dan kemudian di situ dilayani sama Paulus dan Silas. Dan kepala penjara ini membawa Paulus Silas ke rumah, dikasih makan. Dan kepala penjara itu percaya kepada Yesus karena kesaksian itu. Maksud saya begini, apa sih kaitannya sama Muhammad KC? Saya nggak tahu. Maksudnya dia ditangkap ini memang betul-betul terbukti bersalah atau memang karena dia ini main-main sama sebuah agama yang benar-benar dilindungi sama undang-undang. Nah, saya nggak ngerti gitu. Nah, apapun yang terjadi, Muhammad KC ketika sudah di penjara, ya manfaatkan itu momen-momen di dalam penjara itu untuk apa? Untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya yakin pasti ada orang-orang yang diselamatkan di dalam penjara itu. Mereka yang membutuhkan keselamatan, Muhammad KC bisa PI, pelayanan ke mereka, dan kemudian mereka percaya, kita nggak tahu.
bahwa pasti akan muncul seorang yang setia kepada Tuhan, mungkin melebihi saya, mungkin melebihi Muhammad KC. Jadi penjara hanya bisa mengekang pergerakan Pak Muhammad KC, tapi nggak bisa mengekang pergerakan pemberitaan firman itu. Percayalah hal ini. Yusuf juga ketika di penjara dia dipakai Tuhan luar biasa, karena Tuhan menyertai. Ini yang harus dipegang. Dan saya harap kita semuanya mari dukung dalam doa. Dan mari kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.